Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat pagi Mbak Hesti. Selamat pagi Pak Roni. Kenapa saya sebut pagi ke Mbak Hesti? Karena Mbak Hesti ada di Swiss live gitu. Jadi ini ngotak yang luar biasa sekali buat sobat ngampus gitu. Spesial tamunya langsung diimpor dari Swiss. Biasanya Wip atau Wita gitu yang paling jauh bintang tamu kita kali ini jauh banget gitu kan ya di Eropa, luar biasa sekali. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Hesti yang sudah mau bersedia berkenan untuk menjadi bintang tamu di kota kali ini. Sebelumnya saya pengen tahu dong gitu kan nih sobat ngampus nih asalnya dari mana aja ya gitu. Monggo di chat gitu dari mana aja gitu. Saya pengen tahu nih dari mana aja ya asal dari sobat ngampus gitu. Nah sebelumnya kali ini iya ya ada Mbak Hesti gitu. Mbak Hesti itu orang yang luar biasa sekali. Sibuknya luar biasa. Makanya tadi saya bilang Mbak Hesti baterainya nggak ada habisnya kayaknya gitu ya. Kayaknya ininya nggak tadi pagi sekali pas teman sobat ngampus gitu ya, sobat ngampus pada tidur, Mbak Esti sudah ngisi webinar loh. Gitu. Oke, jadi pagi-pagi banget tadi gitu ya udah ngisi webinar. Oke, dari Jakarta, dari Palembang, Bogor, Jakarta, Tangerang, Malang, wih, Muhammad Rafli, Ica Bella. Ini apanya Ocha Bella? Saya dari Bandung. Oke, makasih. Oh, amazing. Bali hadir. Pekalongan juga. Pekalongan walau banjir tetap hadir. Saya doakan Mas Iman dan warga Pekalongan gitu kan ya, biar cepat selesailah surut gitu. Oke. Dan harus bersabar. Saya juga sering kok kena banjir di rumah. Jadi ngerti banget lah gitu repotnya kalau banjir. Oke, kita balik lagi ke Mbak Hesti. Mbak Hesti Aryani ya. Kesibukannya ada banyak nih. Education consultant, recruitment consultant, talent acquisition, language teacher, trainer, public speaker, gitu, dan advisor and senior hiring consultant for International Youth Organization ASEAN, Youth Friendship Network gitu ya, di www.ayfnhq.org. Jadi nanti seperti yang saya sampaikan tadi Mbak Hesti gitu kan ya, kali ini Mbak Hesti gitu ya, monggo silakan memperkenalkan diri Mbak Hesti gitu. Setelah tadi saya sebutkan kesibukannya apa aja gitu ya. Kali ini sekarang lagi pengalamannya apa aja sih Mbak Hesti gitu ya? Iya, selamat pagi dari Swiss buat sobat kampus semuanya. Selamat sore di Indonesia atau dimanapun berada. Nama saya Hesti Aryani. Jadi saat ini saya sedang berada di wilayah Eropa dan bertugas menjadi pengajar bahasa Indonesia di Universitas Zurich dan juga di KBRI atau Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk wilayah Swiss di kota Bern, tapi semua kelasnya berjalan daring. Jadi sebetulnya saya di rumah aja nih, Mas. Bisa mendengar suara saya dengan jernih, teman-teman? Dengan lancar ya? Bisa? Oke, terima kasih Nadila. Terima kasih Mulia. Wah, banyak sekali ini teman-teman yang sudah semangat untuk ikut. Halo Mesti. Halo Pak Roni nih yang mungkin lagi suaranya nyangkut di Dubai. Gimana ya Pak ya? Oke, ya baiklah. Saya langsung saja bagikan. Ya. Salin dia saya. Baik. Ya. Oh, Mesti. Ya. Sudah kembali. Saya sudah kembali dengan koneksi yang, aduh, mohon maaf ya. Oke. Langsung aja Mbak Esti, ya silakan dipresentasikan.
Iya, bismillahirrahmanirrahim ya. Selamat pagi sekali lagi buat teman-teman. Selamat pagi dari kota Zurich di Swiss. Hari ini saya ingin berbagi sedikit dan mengajak teman-teman untuk berbangga berbahasa Indonesia, karena sebetulnya generasi muda itu keren banget kalau bisa berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Apa itu maksudnya dengan baik dan benar? Nanti kita akan bahas ya. Jadi agenda kita hari ini adalah untuk pengenalan. Mungkin teman-teman sudah sangat akrab dan familiar dengan bahasa Indonesia karena kita gunakan dalam komunikasi sehari-hari. Bahasa Indonesia sebagai pemersatu bangsa, bahasa Indonesia diminati warga dunia, dan juga nanti saya akan memberikan beberapa diskusi menarik tentang generasi muda dan bahasa Indonesia di masa kini. Kemudian sesungguhnya fungsi bahasa itu apa sih? Kemudian manfaatnya merawat bahasa itu apa? Lalu apa yang kita bisa lakukan untuk melestarikan bahasa Indonesia? Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa Ikrar Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 kita berjanji para pemuda pemuda Indonesia untuk berbahasa satu, bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Kalau kita ingat itu dan kita praktekkan ke dalam dunia nyata, ke dalam keseharian kita, tentunya kita sudah tidak bermasalah lagi untuk menggunakan bahasa Indonesia. Dan kita juga tahu bahwa bahasa Indonesia merupakan alat pemersatu bangsa. Bagaimana bisa saya asli Pekalongan nih, tadi siapa ya, ada Imam atau Iman ya yang asli Pekalongan juga ya. Kita gimana bisa berkomunikasi dengan saudara-saudara kita yang berada di Sumatera, yang mungkin memiliki bahasa daerah mereka sendiri. Saudara kita yang berada di Irian, dan ya kita tahu Indonesia sangat luas ya, dan kita punya kekayaan 700 bahasa daerah. Bayangkan kalau tidak ada bahasa Indonesia, bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan saudara-saudara kita dari Sabang sampai Merauke kan. Nah, kemudian bahasa Indonesia itu perlu kita ketahui bahwa ini adalah sebuah jati diri kita sebagai sebuah bangsa dan bernegara Indonesia. Oke, nah Sobat Ngampus tahu nggak sih kalau bahasa Indonesia itu sebetulnya diminati warga dunia? Sebelum kita membahas bagaimana kita dan teman-teman kita menggunakan bahasa Indonesia saat ini atau masa kini, kita mungkin perlu tahu dulu bahasa Indonesia itu sebetulnya sangat diminati oleh warga dunia. Mengapa begitu? Karena ada gagasan pemerintah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 44 tentang peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Jadi pemerintah kita sedang berusaha keras, berupaya untuk mengenalkan dan menduniakan bahasa Indonesia di seluruh penjuru dunia. Jadi sampai saat ini terdapat 420 lembaga yang menawarkan program BIPA. Apa itu BIPA? BIPA adalah bahasa Indonesia bagi penutur asing. Jadi untuk warga negara asing yang ingin belajar bahasa Indonesia, mereka biasanya mengikuti program bahasa Indonesia yang khusus untuk penutur asing. Kemudian bahasa Indonesia ini belakangan ini atau beberapa tahun terakhir ini digunakan sebagai agenda diplomasi lunak atau yang biasa kita sebut dengan soft diplomacy pemerintah Indonesia dengan negara-negara yang lainnya. Jadi melalui KBRI dan juga KJRI, perwakilan Indonesia yang ada di dunia, kita menyelenggarakan kelas-kelas bahasa dan budaya Indonesia. Contohnya seperti apa? Ini saya akan sedikit bercerita nih biar kita semakin akrab gitu ya, karena kan tak kenal maka tak sayang. Mbak Hesti itu di mana sih? Kok bisa ngajar bahasa Indonesia? Kenapa? Nah, semuanya bermula dari saat saya duduk di bangku kuliah. Jadi mungkin sekitar tahun 2007 saya mulai kuliah di Universitas Gadjah Mada di Fakultas Ilmu Budaya. Mungkin masih seumuran kalian ya. Masih imut-imut tuh kan. Nah, saya senang sekali ikut beberapa atau berbagai macam festival kebudayaan yang melibatkan warga asing, mahasiswa asing. Ini bersama teman-teman saya dari
Australia dan juga teman-teman dari ASEAN. Mereka ada di Yogyakarta waktu itu untuk belajar bahasa Indonesia dan budayanya. Dari situ saya mulai tertarik, kenapa ya kok warga asing mau belajar bahasa Indonesia? Nah, selanjutnya saya coba menjelajah lagi sampai ke Rusia pada tahun 2010, selama kurang lebih 3 bulan. Saya ke sana untuk membawa misi pengenalan budaya Indonesia, mengenalkan batik, batik Pekalongan, batik Solo, batik Jogja, dan kemudian bertemu dengan teman-teman baru dari berbagai belahan dunia. Ada yang dari Filipina, ada yang dari Romania, ada yang dari Rusia, ada yang dari Hong Kong, Tiongkok, dan negara-negara lainnya. Di situ saya mendapat kesempatan untuk melihat Indonesia dari luar. Ya, waktu itu saya masih sangat muda, masih sangat ingin bereksplorasi ya, melihat Indonesia dari luar itu ternyata sangat menarik. Kita patut berbangga karena mereka sangat menghormati kita, dan memang negara dan bahasa kita ini sangat bermartabat di mata dunia kan. Kemudian perjalanan berlanjut di tahun-tahun berikutnya. Setelah saya lulus, saya bergabung juga dengan salah satu organisasi, ASEAN Youth Friendship Network, dan di sana kita berkeliling di negara-negara ASEAN seperti di Vietnam, di Thailand, dan juga negara-negara lainnya. Ini adalah salah satu kegiatan kita, misi kita untuk pengenalan bahasa dan budaya Indonesia di Vietnam, di kota Ho Chi Minh, dan juga di kota An Giang, di provinsi An Giang. Nah, di sini teman-teman mengenalkan budaya melalui tarian, tari saman, dan juga tari-tari yang lainnya. Oke. Selanjutnya, saya mendapatkan kesempatan untuk tinggal cukup lama di kota Chiang Mai di Thailand. Jadi pada tahun 2011 sampai 2015 saya mendapatkan kesempatan untuk merintis kelas bahasa Indonesia untuk yang pertama kalinya di Thailand Utara. Jadi mereka sangat antusias pada waktu itu, mereka sedang mempersiapkan keterlibatan mereka dalam menyambut MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN. Nah, banyak sekali kegiatan kebudayaan yang diselenggarakan di sana, dan bisa dilihat salah satunya antusiasme para pembelajar atau peminat warga lokal di Thailand untuk mengikuti berbagai macam acara budaya yang kita selenggarakan. Salah satunya adalah acara Indonesian Day atau Hari Indonesia. Nah, di sini kita kenalkan apa itu tumpeng, dan juga baju-baju daerah, juga tarian-tariannya. Waktu itu kami juga menawarkan kelas bahasa Indonesia di sebuah pusat bahasa di kampus tersebut. Nah, bisa kita lihat juga di sini bahwa antusiasmenya sangat tinggi, bahkan dukungan dari pemerintah dan juga instansi setempat seperti Universitas Chiang Mai sangat kuat dalam membuka kelas bahasa Indonesia. Bisa dilihat ya, ini di baliho di perempatan yang sangat perempatan kampus gitu, jalan raya yang besar, mereka pasang iklan ini bahasa Indonesia supaya banyak orang atau peminat yang ikut mendaftar untuk belajar dan tahu lebih banyak tentang Indonesia. Nah, kemudian ini juga beberapa acara budaya lainnya, mahasiswa, teman-teman orang Thailand, kita dandani, mereka sangat ingin tahu tentang budaya Indonesia, mereka ingin menjadi seperti orang Indonesia, pakai kebaya, dan kemudian belajar tari-tarian. Nah, ketika di Indonesia banyak sekali perusahaan atau tempat-tempat atau mungkin program yang diberi nama dengan menggunakan bahasa asing. Di sana menariknya ada salah satu perusahaan
yang bergerak di bidang pendidikan yang justru menggunakan istilah dalam bahasa Indonesia untuk menamai perusahaannya, yaitu Pendidikan CO.Ltd. Saya juga waktu itu terlibat dalam pembuatan beberapa materi untuk pengenalan bahasa Indonesia di sana. Ini salah satu jejak dokumentasi rekaman kami waktu itu, dan ini adalah salah satu bukti bahwa Indonesia sangat diminati ya oleh warga asing bahkan di Thailand. Nah, kemudian mungkin suatu hari nanti teman-teman yang bercita-cita untuk menjadi apapun dan ingin menjelajahi dunia dimanapun berada, perlu diingat bahwa identitas Indonesia akan selalu melekat dalam diri kita. Walaupun teman-teman bukan guru bahasa Indonesia, dengan profesi apapun ketika kita keluar dari Indonesia, berada di suatu tempat, suatu negara, maka Indonesia adalah kita gitu. Jadi kita perlu ketahui bahwa kita tidak hanya membawa nama diri kita, tetapi kita juga membawa nama baik ya bangsa Indonesia. Nah, ini salah satunya. Waktu itu ada sebuah acara kebudayaan namanya Chiang Mai Yipeng Festival atau Festival Yipeng Chiang Mai. Mungkin teman-teman tahu yang biasanya ada salah satu festival di Thailand itu di bulan November atau di musim dingin melepaskan lampion, lampion kertas gitu. Jadi apa namanya seperti balon lampion seperti itu dinyalakan dengan api dan mereka biasanya melepaskannya dan terbang di udara di malam hari. Nah, ini salah satu rangkaian acaranya. Di sana mereka mengundang seluruh perwakilan peserta atau delegasi dari masing-masing negara untuk menampilkan kebudayaan kita masing-masing dengan kostum tradisional mereka. Nah, pada kesempatan waktu itu saya menampilkan sebuah lagu dan tari berasal dari Sumatera. Baik. Nah, bagaimana dengan bahasa Indonesia di Jepang? Ternyata banyak sekali universitas di Jepang yang menawarkan kelas bahasa Indonesia, tidak hanya sebagai mata kuliah pilihan, tetapi juga sebagai sebuah jurusan program studi, bayangkan ya. Jadi ini teman-teman yang apa namanya teman-teman orang Jepang ini mereka semuanya mengambil jurusan bahasa Indonesia. Menarik sekali ya. Kami mendapatkan kesempatan untuk berkolaborasi pada saat itu untuk membantu mereka supaya bisa lebih lancar berbahasa Indonesia. Oke. Nah, mengapa mereka mau belajar bahasa Indonesia? Karena kita tahu ya bahwa masyarakat Indonesia itu sangat banyak sekali jumlahnya, populasi kita ada 250 lebih juta. Masyarakat Indonesia juga penutur bahasa Indonesia. Jadi ketika mereka belajar bahasa Indonesia, itu artinya mereka bisa berbicara dengan memiliki kesempatan untuk berbicara dengan 250 juta orang. Belum lagi kalau mereka harus transit ke Malaysia, contohnya bahasa Indonesia kan juga akarnya dari bahasa Melayu kan. Jika kita pergi ke Malaysia, semua di bandara kita bisa membaca tulisan-tulisan dan juga berkomunikasi setidaknya untuk tingkat dasar bagaimana cara untuk memesan makanan, ya kita masih memiliki berbagai macam kemiripan. Kalau ke Singapura juga banyak yang bisa berbahasa Melayu, di Brunei Darussalam juga bisa. Nah, jadi kesempatan itu sangat besar bagi warga asing untuk bisa berkomunikasi dan memiliki jejaring yang lebih luas dengan warga Indonesia dan di kawasan Asia Tenggara. Kemudian tata bahasa Indonesia itu relatif mudah loh daripada mungkin bahasa-bahasa asing lainnya. Bahasa Indonesia juga merupakan suatu bahasa yang tanpa gender atau tidak memberi jenis kelamin pada setiap katanya. Karena misalkan dalam bahasa Jerman contohnya kita mengenal konsep artikel der, die, das. Nah, artikel itu untuk merujuk sesuatu benda dan menggolongkannya sebagai
feminin, maskulin, atau netral. Contohnya adalah HP. HP ini adalah netral, das handy gitu. Nah, ada juga meja itu laki-laki atau perempuan. Nah, itu kita harus hafal semuanya. Sedangkan bahasa Indonesia ya HP, meja, ponsel gitu ya. Gawai, meja, kemudian komputer, kemudian kursi. Kita tidak mengenal gender dalam hal ini. Dan juga dalam bahasa Indonesia kita tidak perlu merubah kata kerja untuk kondisi waktu tertentu atau tenses. Biasanya kita kan harus kalau belajar bahasa Inggris kan harus mengingat-ingat ya perubahan kata kerja untuk tenses atau kurun waktu keterangan waktu yang kita maksudkan gitu. Jadi ada regular, irregular verbs dalam bahasa Indonesia itu tidak ada. Nah, tanpa tekanan, tidak ada tones di sini. Dalam bahasa Asia, kebanyakan seperti bahasa Vietnam, Cina, dan bahasa Thailand. Bahasa Thailand contohnya ada 5 tekanan atau tones yang berbeda. Dalam satu kata itu bisa memiliki 5 arti yang berbeda. Contohnya pet gitu. Nah, satu pet itu artinya bebek, yang satu pet itu artinya pedas, yang satu pet artinya dokter. Jadi itu kalau kita salah mengucapkan atau melafalkan dengan tekanan yang keliru, itu artinya bisa sangat jauh berbeda. Nah, bahasa Indonesia itu juga termasuk bahasa yang konsisten dari segi pelafalan dan penggunaan alfabet Latin dari A sampai Z seperti dalam bahasa Inggris ya. Nah, pelafalannya juga sangat konsisten. Kemudian, mengapa mereka mau belajar bahasa Indonesia? Karena yaitu tujuan sosial, ekonomi, dan budaya, termasuk pariwisata. Mereka semenjak dibukanya masyarakat ekonomi ASEAN, mereka mengincar untuk bisa bekerja atau membuka bisnis, berkolaborasi dengan orang Indonesia. Nah, salah satunya dengan belajar bahasa Indonesia, mereka memiliki kedekatan secara emosional dengan orang-orang Indonesia. Mungkin kita juga tidak bisa memungkiri bahwa teman-teman kalau melihat atau mendengar orang asing, warga asing yang menyapa dengan bahasa Indonesia, hai selamat pagi, hai selamat sore, kan wow, ternyata dia bisa bahasa Indonesia ya, kita malah bangga kan. Nah, kita juga seharusnya lebih berbangga untuk bisa berbahasa Indonesia lebih baik dari mereka. Oke, ini salah satu contoh mahasiswa saya, namanya Peter. Dia mahasiswa di Universitas Zurich. Selamat sore. Tunggu, sabar ya Peter ya, saya ngomong dulu. Oke, ini waktu itu kita peralihan dari kelas luring menjadi kelas daring karena ada pandemi. Nah, Peter mencoba menjelaskan di sini hobi dia dan juga mengajak kita semua untuk sementara di rumah saja karena masih ada pandemi. Kita coba simak bersama ya. Apa kabar? Nama saya Peter. Saya di rumah aja. Di hari ini saya akan berbicara tentang hobi-hobi saya. Saya banyak mendengarkan musik di Spotify dan saya suka menonton film, tapi hobi favorit saya adalah berolahraga. Contoh, sebelum wabah virus corona, saya bermain bola tangga. Olahraga yang sulit dan fisik. Pelatihan adalah setiap malam Selasa. Itu di gym di Kirchberg, dekat dengan Zurich. Saya selalu bersepeda di sana, tapi sekarang tim tidak pelatihan. Tim saya namanya Albis Foxes. Ada 7 pemain per tim, dan kita sering bermain pertandingan setiap akhir pekan. Tapi sekarang kejuaraan dibatalkan. Tapi saya suka olahraga lain juga. Contoh, panjat tebing. Di musim dingin, saya biasanya panjat tebing di gym namanya Gasberg di Schlieren dekat dengan Zurich, atau gym namanya Minimum di Zurich Albisrieden.
Saya biasanya bersepeda di sana. Di musim panas, saya panjat tebing di Gunung Swiss. Ini foto saya sedang panjat tebing. Ini sepatu panjat tebing saya. Baunya tidak enak. Dan ini adalah tali untuk panjat tebing. Saya pakai harness ini dan pasang tali di sini. Pasangan saya ada di ujung tali, jadi saya aman. Selanjutnya, saya suka olahraga lain juga. Contoh, saya suka bermain ski. Ini adalah alat ski saya. Ada ski, sepatu, tongkat, dan helm dan kacamata saya. Ini foto saya sedang bermain ski di bulan Februari. Biasanya saya bermain ski di gunung-gunung Swiss, kadang-kadang di Italia atau Perancis. Saya sering pergi dengan teman-teman. Bermain ski dan panjat tebing kegemaran saya, tapi sekarang tidak mungkin. Jadi, saya berolahraga di rumah. Saya memiliki peralatan pelatihan. Contoh, ini namanya fingerboard atau hangboard. Ini untuk melatih jari-jari. Di sini saya juga melatih lengan. Contoh, alat pelatihan ini namanya Terabat. Berguna sekali. Atau melakukan latihan ini. Dan di sini saya melatih kaki. Saya juga berlari atau bersepeda dekat rumah saya. Sekarang saya di rumah aja. Tapi setelah wabah virus corona, kita akan kembali ke gunung-gunung. Jaga kesehatan. Sampai jumpa. Ya, terima kasih Peter. Tuh, jangan lupa ya jaga kesehatan katanya. Baik, teman-teman paham tidak apa yang disampaikan Peter tadi? Boleh diketik di kolom diskusi. Paham tidak dengan bahasa Indonesianya Peter? Dia baru belajar selama 6 bulan. Ya, teman-teman bisa berinteraksi, nanti saya sampaikan pesannya. Paham ya? Peter menggunakan bahasa asing tidak dalam penjelasannya tentang kegemaran dia, hobi dia? Ya, paham ya? Oke, baik. Itu bahasa Indonesia banget. Terus yang bahasa Indonesia enggak banget yang kayak gimana dong? Oke, ya. Mungkin memang ya teman-teman berpikir kenapa sih orang asing itu belajarnya bahasa Indonesia yang kaku banget, yang formal banget, yaitu Rengga Ari Prasetyo bilang gua pihim bingit bikin itu bahasa Indonesia banget, betul. Paham Mbak, terima kasih Mariam. Ya, jadi mereka sudah berusaha belajar bahasa Indonesia dengan baik dan benar.
Tetapi saya itu banyak diprotes loh setelah mereka pada akhirnya pergi ke Indonesia seperti tahun-tahun sebelumnya sebelum ada wabah corona ini. Jadi mereka bilang gini, Mbak Hesti gimana sih kok ngajarin saya bahasa Indonesia yang orang-orangnya nggak pada ngomong bahasa itu? Maksudnya gimana? Maksudnya bagaimana ya? Ternyata perkembangan bahasa Indonesia di Indonesia itu sangat pesat, sangat cepat gitu ya. Ternyata banyak teman-teman kita atau sebagian dari kita atau saya sendiri yang masih kurang baik dalam menggunakan bahasa Indonesia, masih dicampur-campur. Nah, fenomena campur bahasa atau fenomena penggunaan bahasa asing yang lebih populer daripada penggunaan bahasa Indonesia secara utuh ini sebetulnya masalah yang cukup serius dan perlu kita atasi dari sekarang. Kita perlu sadar bahwa ini adalah sebuah masalah baru bagi keberlangsungan kita di masa mendatang. Ya, nah ini apa yang harus kita lakukan? Kenapa bisa begini? Ternyata peran atau adanya media sosial yang tanpa batas ini yang merupakan sebuah arena atau alat ekspresi kita dalam berkomunikasi dengan teman-teman kita, keluarga kita, itu berpengaruh besar dalam penggunaan bahasa Indonesia. Jadi mungkin tanpa kita sadari, semoga tanpa kita sadari ya, karena kalau sadar berarti ada yang salah dengan diri kita sendiri. Tanpa kita sadari sudah melunturkan bahasa Indonesia, karena sebetulnya bahasa Indonesia itu sangat indah dan syarat dengan kebudayaan, sopan santun. Ketika kita mendengarkan Peter berbahasa Indonesia yang baik seperti tadi, bagaimana kita menerimanya? Sangat positif kan? Ya kan? Karena tidak mengandung pesan maupun nada yang atau istilah-istilah yang kurang baik. Jadi semuanya sangat baik. Jadi bahasa Indonesia dan kalimat juga pesan yang disampaikan oleh Peter tadi bisa kita terima dengan sangat baik. Nah, sayangnya belakangan ini atau beberapa tahun terakhir ini bahasa Indonesia itu menjadi sangat kaya, diperkaya oleh kreativitas kita semua generasi muda. Adanya fenomena campur bahasa dalam satu kalimat itu bisa ada dua bahasa Indonesia dan bahasa Inggris misalnya, yang disengaja atau tidak disengaja, tapi menurut saya mungkin kita hanya kurang rajin untuk mencari padanan kata bahasa asing tersebut. Saya tidak tahu apakah mungkin itu kemudian menjadi bahasa gaul yang kita ingin terlihat ke Inggris-Inggrisan, ke asing-asingan, atau saya juga menyadari mungkin di usia yang masih cukup muda seperti saya ini, kadang ada sedikit ego yang ingin ingin terlihat lebih keren gitu. Nah, kerennya itu seperti apa? Keren dalam berbahasa itu seperti apa gitu kan? Oke. Aduh, adminnya ngampus nih ya. Adminnya Sobat Ngampus langsung tanya nih, ayo siapa nih yang suka pakai bahasa campur? Ya, bahasa campur, bahasa Bekasi, bahasa Jaksel, bahasa Indonesia Jogja, bahasa Indonesia di Pekalongan atau apapun itu sebetulnya memang kurang baik untuk mencampur berbagai bahasa dalam satu komunikasi dua arah atau satu kalimat gitu. Bukan berarti kita nggak boleh berbahasa asing ya, justru kita dianjurkan untuk menggunakan bahasa asing. Tetapi belajar dari Peter bahwa ketika kita menggunakan bahasa pada porsinya yang baik dan benar, baik adalah dia sedang berusaha untuk berkomunikasi dengan audiensnya atau lawan bicaranya yang mana adalah orang Indonesia, kita sebagai penontonnya, sehingga dia berusaha untuk menggunakan atau berbicara bahasa Indonesia secara utuh tanpa mencampur bahasanya dengan bahasa lain, kecuali tadi fingerboards itu ya, karena dia mungkin tidak tahu latar belakangnya dia karena dia bukan penutur asli bahasa Indonesia, jadi mungkin bisa kita maklumi. Tapi bagaimana dengan kita? Literally bukan saya, of course. Tentu saja bukan Anda ya, Ferito. Iya. Nah, bahasa gaul ini berkembang pesat. Bahkan kita
lebih cenderung menggunakan bahasa gaul, bahasa campuran. Ya tidak apa-apa, karena bahasa itu kan soal rasa. Ketika kita nyaman menggunakan bahasa gaul, mungkin sesama teman kita nggak mungkin juga ngomong, hai bagaimana kabar Anda, itu nggak mungkin, memang nggak mungkin gitu kan. Jadi ya berbahasalah secara natural, sesuai dengan situasi dan kondisinya, kita tahu betul siapa lawan bicara kita, tetapi perlu diperhatikan bahwa penggunaan bahasa Indonesia secara utuh atau penggunaan bahasa apapun secara utuh sebetulnya akan memudahkan kita untuk menyampaikan pesan dalam berkomunikasi. Nah, ada fenomena juga bahasa asing lebih keren. Mungkin kita perlu mendefinisikan ulang apa itu keren. Keren dalam berbahasa itu yang seperti apa? Apakah bahasa Inggris itu selalu keren? Kenapa saya punya mahasiswa yang justru dia selalu menggunakan bahasa Indonesia ketika berbicara dengan saya? Bahkan dia ingin belajar bahasa Jawa. Nah, mungkin definisi keren untuk kita itu, untuk teman-teman dan untuk saya sendiri masih belum sama. Oke, kita ke laman berikutnya. Ups. Tunggu, masih satu lagi. Ya. Baik. Sebetulnya apa sih manfaat kita merawat bahasa? Di sini saya tidak berbicara hanya tentang bahasa Indonesia ya, karena kebetulan 21 Februari yang lalu kita baru saja merayakan Hari Ibu Internasional, Hari Ibu, maksud saya Bahasa Ibu. Bahasa Ibu Internasional termasuk bahasa daerah kita ya. Kita perlu menyelamatkan generasi bangsa melalui bahasa. Jadi masa depan kita mungkin akan jauh lebih mudah ketika kita bisa merawat bahasa kita. Kalau teman-teman bisa mulai dari sekarang lebih sadar berbahasa Indonesia, berbahasa daerah, berbahasa asing, itu akan memudahkan mungkin nanti saat mencari pekerjaan, karena di dunia profesional nantinya kita akan sangat membutuhkan kemampuan berkomunikasi dengan baik dan benar. Nah, kita juga perlu sadar bahwa selamanya kita tidak akan muda selamanya ya. Kita saat ini sangat nyaman berbahasa gaul, berbahasa campur, tetapi perlu diingat bahwa di generasi mendatang kita pasti akan perlu, siapa tahu besok kan nanti mungkin Naufal atau Gesit Besti akan menjadi seorang politikus atau seorang menteri atau seorang presiden yang diwajibkan atau diharuskan untuk berbicara di depan umum sebagai sebuah representasi bangsa. Nah, itu daripada terlambat nanti kepepet ya kan, lebih baik mulai dari sekarang kita mulai sadar diri bahwa penting untuk bisa berbahasa Indonesia. Nah, salah satu manfaat merawat bahasa lainnya adalah kita bisa mempererat kesatuan bangsa ya, menjadikan bangsa dan bahasa Indonesia menjadi sebuah bangsa yang bermartabat, bahasa yang berkarakter dan juga berwibawa, karena dalam bahasa Indonesia itu syarat akan sopan santun. Kita ada bahasa Indonesia formal dan informal. Ketika kita mempelajari suatu bahasa, kita juga mempelajari satu paket dengan budayanya. Kita bisa menempatkan diri kapan harus berbicara sopan, kapan yang harus berbicara sedikit santai, dan mungkin kapan kita bisa berbicara dengan sangat-sangat santai untuk konteks-konteks tertentu dalam pertemanan misalnya ya. Nah, ketika kita mempertahankan budaya itu memang banyak sekali manfaatnya. Seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi kita tidak hanya menyelamatkan bahasa itu sendiri, tetapi juga kita sedang menyelamatkan masa depan Indonesia ini. Nah, kemudian apa sih yang bisa kita lakukan, langkah awal generasi kita ya? Jadi mungkin kita bisa mulai dengan berbahasa Indonesia atau berbahasa secara sadar. Mau pakai bahasa Inggris, mau pakai bahasa Jawa, mau pakai bahasa Indonesia, gunakanlah bahasa sesuai pada porsinya, begitu ya. Jadi sesuai pada porsinya di sini adalah sesuai pada konteksnya. Ketika kita berbahasa Indonesia dengan baik, konteksnya kita sedang berbicara dengan siapa, kita melihat lawan bicara kita siapa, sedangkan berbahasa Indonesia dengan benar itu ya sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia.
Kemudian kemampuan berbahasa itu sebetulnya menunjukkan keteraturan berpikir kita. Ya, jadi mungkin Pak Roni sangat familiar nih teman-teman HRD atau yang suka merekrut saat menerima atau membuka lowongan pekerjaan, kan biasanya ada wawancara. Sesi wawancara itu biasanya untuk menganalisa kepribadian kita dan untuk melihat keteraturan cara berpikir kita. Nah, itu bisa tertuangkan atau terefleksikan dari bagaimana kita menyampaikan pesan atau menjawab pertanyaan. Ketika kita kesulitan mungkin di tengah jalan dan kemudian memutuskan untuk mencampur bahasa atau campur kode, di sini istilahnya switching code, berarti memang ada yang tidak teratur mungkin di otak kita, apalagi teman-teman kita yang polyglot misalkan yang bahasa atau memiliki kemampuan berbagai bahasa, mungkin akan sedikit menantang bagi mereka untuk bisa konsisten menggunakan satu bahasa. Tapi itu memang sebuah keterampilan yang perlu diasah. Jadi bukan berarti dia tidak bisa, tapi kadang hanya saja kita atau dia yang tidak mau untuk konsisten menggunakan satu bahasa menyelesaikannya secara utuh. Jadi memang konsistensi penggunaan satu bahasa dalam satu bentuk komunikasi dua arah itu penting. Bahkan untuk menyelesaikan satu kalimat lengkap dengan utuh tanpa mencampurnya dengan bahasa asing itu bagi sebagian orang sangat sulit sekali. Tapi perlu diketahui juga apa sih latar belakangnya kok bisa satu orang itu tidak bisa menyelesaikan satu kalimat dengan satu bahasa Indonesia saja. Kenapa sih dia cenderung mencampurnya? Nah, itu ada berbagai faktor, ada faktor latar belakang sosial, budaya, mungkin di rumahnya orang tuanya memiliki kemampuan di bahasa, yang satu orang tuanya berbicara bahasa Inggris, satunya orang tua berbicara bahasa Indonesia, atau mungkin memang tidak pernah ada yang mengingatkan, tidak pernah dikoreksi, atau juga mungkin memang tidak terbiasa, atau bahkan memang tidak mau seperti itu. Nah, mulai dari hal sederhana, kita bisa mulai memperbaiki komunikasi kita di media sosial dan dalam berinteraksi sehari-hari. Jadi ini semua pilihan kita. Apakah kita ingin berkontribusi dalam merawat bahasa Indonesia dengan tidak mencampurnya, atau tidak menciptakan bahasa-bahasa unik yang baru yang lainnya, atau kita abai, tidak peduli, saya tidak mau tahu karena saya nyaman, ya itu boleh. Mungkin memang pada suatu saat nanti akan ada waktunya kita akan merenungkan hal ini. Mungkin tidak harus sekarang, tapi kalau sekarang sudah ada itikat yang baik untuk saya tersentil, saya sadar ternyata selama ini bahasa saya masih campur aduk dan saya ingin memperbaiki. Nah, komitmen itu penting. Itu adalah niat awal. Tidak harus berubah 180 derajat ya. Saya pun butuh proses untuk pada akhirnya bisa berdamai dengan diri bahwa bahasa yang kadang-kadang saya campur ini memang salah karena saya mengajar bahasa Inggris sebelumnya dan saya lebih banyak menggunakan bahasa Inggris, tapi kemudian sampai di Swiss saya harus belajar bahasa Jerman dan sekarang anak saya yang umurnya 4 tahun itu bisa berbahasa Jerman, bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia. Kadang kalau telepon eyangnya di Indonesia, mereka berkomunikasi dengan bahasa Jawa. Nah, itu yang mulai kita rawat dari sekarang karena sesuai dengan anjuran dan juga slogan yang digaungkan oleh pemerintah Indonesia melalui Badan Bahasa, kita diupayakan untuk bisa mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, dan menguasai bahasa asing. Jadi kita bisa mulai dengan mengutamakan bahasa Indonesia dulu supaya kita bisa berdiri tegak, berbicara sesuai dengan porsinya, dan kemudian kita bisa juga melestarikan bahasa daerah jika teman-teman berasal dari berbagai tempat yang memiliki bahasa daerah yang sangat
kaya dan juga mungkin bisa mulai memikirkan atau mempersiapkan diri untuk bisa menguasai bahasa asing supaya bisa membuka peluang lebih besar di dunia profesional di masa mendatang. Seperti itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini, Pak Roni. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan, saya akan dengan senang hati untuk mencoba menjawabnya. Oke, Mbak Esti, luar biasa sekali Sobat Ngampus. Oke, suara saya jelas semoga? Ya, jelas. Oke, thank you. Saya mau nanya nih sama Sobat Ngampus. Jujur ya, dari paparan tadi, Mbak Esti tadi, saya merasa tersentil. Sentilan itu bukan nyentil lagi, nggak plok nih sebenarnya. Gitu. Sebenarnya gini. Nggak bisa, Mas. Halus nggak ploknya soalnya. Saya tanya deh sama Sobat Ngampus, ada nggak yang dulu atau yang sekarang mungkin sekolah atau sedang kuliah ketika disuruh memilih, kan kalau kuliah di Indonesia kan juga ada mata kuliah bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, bahasa asingnya. Kadang kita ngerasa bahwasanya, aduh susah ya bahasa Indonesia ya, kayak gampangan bahasa Inggris kayaknya deh gitu kan. Ada nggak di sini? Saya dulu gitu loh. Jadi saya ngerasa bahwasanya bahasa pelajaran maupun mata kuliah yang paling mudah adalah bahasa Inggris, gitu. Nggak tahu kenapa gitu. Bahasa Indonesia tuh banyak, ternyata lebih ini ya. Kita harus bangga ya gitu. Nih, Sobat Ngampus, di sini ada nggak nih? Oh ya, ini ada dari Iman, bahasanya hancur, Iman Widiatmoko. Soal bahasa Indonesia dalam ujian nasional lebih sulit. Beneran, bener. Saya setuju banget gitu ya. Dari Rizky Sunaria, ada iya. Menurut saya dulu bahasa Inggris lebih mudah dibanding bahasa Indonesia. Berarti hampir semuanya benar rasain gitu kan ya. Bahasa Indonesia tuh walaupun bahasa ibu kita ya, tapi relatif sedikit sulit untuk dipelajari ketimbang pakai bahasa Inggris. Ya. Ada yang salah kayaknya nih. Gitu. Kita belum analisis apakah bagaimana cara mengajarnya, bagaimana cara menyampaikannya gitu ya di kelas seperti apa gitu. Mungkin saya nggak tahu. Yeah. Ini perlu ada analisis research untuk menjawab ini sebenarnya gitu. Kalau dari obrolan kita kan baru subjektivitas dari kita saja gitu kan ya. Soal bahasa Indonesia banyak wacana ya dan susah jawabnya. Pasti jawabannya si Mariam 15 ini cari jawaban dari ABCD yang tulisannya paling panjang. Nah, itu jawabannya. Padahal sebetulnya kalau teman-teman pernah mengambil tes TOEFL atau IELTS itu juga sebetulnya susah ya. Betul. Tapi kenapa lebih mudah jatuhnya gitu? Karena mungkin memang ada yang keliru dalam proses kita belajar bahasa Indonesia sepertinya Pak Roni. Oke. Dari prosesnya berarti ya. Selalu ada proses. Yang ada proses yang mungkin beberapa step atau langkah yang kita lewati. Saya juga ini masih sekedar opini ya, hanya berdasarkan pengalaman mengajar selama 10 tahun yang saya perhatikan, kenapa ya bahasa Indonesia itu jadi lebih rumit, lebih sulit daripada kita mengajar bahasa Inggris. Karena saya sendiri ngomong bahasa Inggris kadang lebih percaya diri daripada ngomong bahasa Indonesia sebetulnya. Karena apa? Ketika berbicara bahasa Indonesia di depan para audiens bahasa Indonesia gitu ya, para penonton lawan bicara saya bahasa Indonesia, saya takut takut sama polisi bahasa kali ya. Dibenerin, apalagi sekarang kan banyak sekali tokoh-tokoh yang mengkampanyekan penggunaan bahasa Indonesia dengan menampilkan mungkin istilah yang sebetulnya ada dalam bahasa Indonesia yang bahkan kita tidak pernah dengar sama sekali, dan itu membuat kita aduh ternyata ya. Nah dari situ saya juga tersentil. Tidak berarti saya harus kemudian langsung bertransformasi dan tidak menggunakan bahasa Inggris sama sekali, tidak. Tetapi yaitu lebih peka dan lebih sadar saja. Saya sedang berusaha untuk menggunakan bahasa Indonesia secara utuh dengan kemampuan kosakata yang saya punya gitu. Sama seperti bahasa Inggris. Ketika kita bahasa Inggris untuk keseharian dan bahasa Inggris untuk kebutuhan akademik kan beda ya. Kosakatanya kan itu sangat beda. Tapi kita mau belajar
Karena apa? Karena kita butuh gitu loh. Nah, sebetulnya dalam bahasa Indonesia mungkin memang sepanjang perjalanan ini ada sesuatu langkah yang terlewati atau mungkin metodenya. Kalau saya melihat sih setelah mengajar bahasa Indonesia untuk orang asing dalam satu bentuk BIPA ini, metodenya sangat berbeda jauh Pak Roni dengan waktu saya dulu belajar bahasa Indonesia selama SD, SMP, SMA. Gitu. Oke. Jadi ternyata bahasa Indonesia yang metode yang saya ajarkan ini melalui BIPA itu lebih menekankan kepada bahasa Indonesia, bukan mempelajari bahasa Indonesia sebagai apa ya, untuk memahami jenis nama-nama atau label-label kalimatnya, bentuknya atau seperti apa, tetapi langsung menggunakannya. Seperti kita belajar bahasa Inggris dan mengajar bahasa Inggris. Ketika kita mengerjakan tes TOEFL, tidak ada pertanyaan atau butir soal yang menanyakan jenis tenses apakah ini, jawabannya present, past, atau future, tidak. Tetapi kita ada mungkin esai, rumpang, atau apa yang kita harus melengkapi kalimat tersebut dengan kata kerja yang menunjukkan apakah itu present tense, future tense, atau past tense, gitu kan, langsung ke dalam konteks. Nah, itu yang sebetulnya diajarkan atau terjadi juga dalam kelas pembelajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing. Sangat berbeda dengan saat kita belajar bahasa Indonesia dulu kan. Oke. Fill the blank gitu kan ya. Fill the blank, bla bla bla. Selalu gitu. Oke. Baik nih, Mbak Esti dan Sobat Ngampus, saya tadi melakukan research sebelumnya gitu. Ini juga ya the power of kepepet ketika membawa acara ngotak hari ini gitu kan ya, mau nggak mau harus melakukan research sebelumnya. Dan pada akhirnya saya menjadi, wah kayaknya keren ya bahasa Indonesia. Ini saya research, saya ambil dari Good News from Indonesia yang followernya kalah dari Lambe Turah. Ya, kita lihat kemarin. Itu riset saya pertama. Ini kenapa gitu ya orang-orang Indonesia gitu ya, astaga. Oke. Pertama adalah lebih dari 45 negara itu mempelajari bahasa Indonesia. 45 negara. Kemudian yang kedua, menjadi bahasa resmi kedua di Desember 2007 oleh pemerintahan daerah ya, Ho Chi Minh City di Vietnam, gitu kan ya. Kemudian merupakan bahasa populer keempat di Australia, gitu. Jadi di Jepang juga benar juga gitu, karena saya ngajar di kampus saya gitu di Budi Luhur, itu juga sering kedatangan orang Jepang untuk belajar bahasa Indonesia, gitu. Jadi ya tadi faktor yang nomor 6 tadi, Mbak Hesti, ekonomi, perpolitikan gitu ya, budaya, itu yang mungkin menjadi motivasi, saya nggak tahu ya, motivasi utama mungkin yang menjadikan orang asing itu pengen belajar bahasa Indonesia. By the way, si Peter tadi punya YouTube nggak, Mbak? Tidak. Kalau dia punya YouTube, ditampilin tadi video tadi gitu ya. Wah, itu subscribernya auto naik gitu dari Indonesia semua. Ya, kalau di sini masyarakatnya memang lebih masih menitik beratkan ke kehidupan nyata ya Pak Roni ya. Jadi di sini semacam dunia kerja dan dunia hobi itu santai itu masih mereka mencoba menyeimbangkan. Jadi memang intervensi media sosial itu memang tidak terlalu sepesat seperti di Indonesia. Oke, mungkin karena memonetisasinya itu kurang seseksi di Indonesia. Karena Indonesia itu, waduh, AdSense-nya luar biasa. Iya kan, betul. Ya. Di sini pun kalau ada misalkan mau jualan gitu di Instagram, itu di sini langsung ada semacam notifikasi bahwa perhatikan, pastikan Anda tahu regulasi di wilayah Uni Eropa tentang berbisnis melalui media sosial seperti itu. Jadi, ya mungkin memang ada banyak faktor di balik itu. Terus kemudian juga Sobat Ngampus gitu kan, Mbak Hesti, coba perhatiin deh, kalau kita nonton MotoGP gitu ya, Honda tuh apa ya, ada slogan bahasa Indonesia di situ. Ya kan? Pun pula dengan Yamaha.
Perhatiin Ya, deh. itu berarti apa maksudnya? Faktor ekonomi kan untuk menarik Faktor ekonomi. konsumen kan. Coba Yep. Waktu tahun 2011 ke 2014 kalau Pak Roni ingat, kita kan sedang gencar-gencarnya mengkonsumsi produk apa-apa Bangkok gitu, made in Bangkok. Durian Bangkok, apalagi ayam Bangkok, mangga Bangkok dan lain-lain. Nah, itu tuh mereka menjadikan peluang itu untuk meningkatkan ya itulah bisnis usaha mereka, meningkatkan sektor ekonomi dan penghasilan mereka. Iya, jadi di Thailand dulu saya hampir menerima sangat banyak permintaan kelas untuk melatih calon pemandu wisata khusus untuk wisatawan Indonesia, karena yang mereka tahu adalah orang Indonesia ketika berwisata ke Thailand seperti itu, mereka cenderung lebih memilih menggunakan bahasa Indonesia daripada menggunakan bahasa Inggris seperti itu. Jadi mereka akan lebih nyaman holiday-nya gitu ya kalau pemandu wisatanya bisa berbahasa Indonesia. Terus juga sampai di pasar Chatuchak maupun di pasar Wat Arun di sana di Sungai Mekong, itu penjual souvenirnya itu sudah lancar berbahasa Indonesia karena mereka tahu orang Indonesia suka nawar, mereka suka ngobrol gitu kan. Jadi sebetulnya ya, tapi kita sebagai orang Indonesia malah ya bangga karena wow, ternyata mereka bisa, kita nyaman ya kemana-mana ya untuk ke luar negeri sampai ke ujung dunia pun semua orang bisa berbahasa Indonesia. Tapi sebetulnya itu secara tidak sadar kita sedang dimonetize, dimanipulasi gitu loh. Jadi kenapa nggak kita yang menarik hati mereka supaya kita bisa meningkatkan sektor pariwisata dan ekonomi kita gitu. Ya tidak apa-apa, Rizky juga betul sekali. Semakin kesini untuk saya pribadi selama berkomunikasi masih bisa saling mengerti maksud dan tujuan dalam bahasa apapun, yaitu nggak apa-apa. Betul sekali. Hanya saja teman-teman yang mulai ingin berpikir untuk lebih beberapa langkah ke depan untuk melihat sebuah potensi ketika penggunaan bahasa ini menjadi sebuah potensi untuk meningkatkan ya itu ekonomi kita sendiri misalkan, atau masa depan, kesempatan kita di masa mendatang, sebetulnya ini saat yang sangat baik gitu. Oke, ini ada fakta yang menarik yang aku ngerasain sendiri, Mbak. Jadi ketika itu di tahun 2015, medio 2015-2016, saya ikut masuk ke dalam tim perumus standar nasional Indonesia untuk bidang komputer, gitu kan. Nah, salah satunya disebutkan bahwasanya semua orang yang ingin bekerja di Indonesia harus ikut tes standar tersebut dan harus bisa berbahasa Indonesia di awal, di tahun 2015. Entah kenapa, setahun kemudian aturan tersebut itu dicoret. Jadi aturan untuk harus wajib menggunakan bahasa Indonesia itu dihilangkan. Gitu. Dengan alasan, kan dulu kan isu utamanya adalah kita memproteksi bangsa kita dengan masyarakat ekonomi ASEAN gitu kan, yang besar banget gitu. Karena ujung-ujungnya nanti semua orang itu larinya ke Indonesia. Sampai dengan orang India pun dia kan transit dulu ke Singapura atau ke Malaysia gitu. Padahal tujuan akhirnya Indonesia. Betul sekali. Betul. Jadi memang dari tahun 2012 itu bahkan saya rutin menerima pembelajar atau siswa yang belajar bahasa Indonesia secara privat gitu, satu persatu dari Amerika, dan beliau memang ya beberapa, tidak hanya satu, mereka merupakan tentara Amerika Serikat yang yang harus belajar, harus memilih beberapa bahasa asing untuk dikuasai sampai menguasai sampai pada level tertinggi gitu. Ada juga diplomat Australia yang beliau juga harus mempelajari dan merawat bahasa Indonesianya. Dan kemudian banyak sekali mahasiswa dari Universitas Chiang Mai yang saat itu mengambil mata kuliah bahasa Indonesia karena mereka dari jurusan teknik khususnya ya,
mengincar posisi pekerjaan di pertambangan atau perusahaan-perusahaan besar di Indonesia. Di Vietnam banyak sekali itu. Saya kesana sendiri dan melihat sendiri betapa banyaknya jumlah mahasiswa yang belajar bahasa Indonesia. Ya tujuannya apa? Untuk profesi, untuk bekerja di Indonesia. Mungkin tidak bekerja secara fisik di Indonesia, tetapi ya mereka belajar dari bekerja dari negaranya, tetapi pasarnya Indonesia untuk menjual marketnya mereka itu ada di Indonesia. Oke. Sesuai dengan pembahasan kita tadi Mbak Es gitu kan ya, bahwasanya bahasa itu merupakan alat untuk berkomunikasi. Oke. Dan fakta di lapangan yang sekarang trending, yang sekarang lagi diributin, karena surveinya Microsoft, netizen Indonesia itu berkomentar, itu istilahnya Pak ya, kan kita ya kasihan lah orang-orang diaspora, beberapa orang-orang yang membawa budaya seperti Mbak Esti lah gitu, membawa budaya Indonesia itu, Indonesia itu friendly loh gitu. Tapi pada kenyataannya gitu, di salah satu sisi di dalam dunia maya, komentarnya tuh ya negatif gitu. Maksudnya komentarnya jadi negatif gitu kan ya. Ada yang salah nggak sih dalam penggunaan bahasa Indonesia gitu, sehingga orang nganggepnya orang Indonesia tuh nggak friendly ya gitu. Iya, betul. Ya, betul sekali. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa penggunaan bahasa itu kan satu paket dengan budayanya ya. Roni ya, kenapa mungkin orang-orang di Jerman, di Swiss itu cenderung tidak terlalu ramai, atau di Thailand sendiri lah, nggak usah jauh-jauh, yang sama-sama Asia ya, yang saya juga pernah tinggal di sana lama. Di Thailand dan Indonesia dari segi kebahasaan itu Thailand seperti bahasa Jawa yang ada unggah-ungguhnya, kromo inggil, kromo alus, ngoko seperti itu. Dan itu mereka terapkan tidak hanya dalam berbahasa tetapi dalam keseharian mereka. Mereka sangat menghormati orang yang lebih tua. Mereka cenderung untuk tidak terlalu ikut campur ke urusan orang lain. Makanya netizen Indonesia lebih banyak karena kita itu kadang terlalu peduli. Saya bisa memulai dari diri saya untuk tidak pernah meninggalkan komentar apapun di lapak yang seperti yang itu Lambe Tura, bahkan Good News from Indonesia atau lapak mungkin bisa dilihat saya sangat atau tidak pernah pasif. Ya, sangat pasif. Saya lebih suka ke mungkin di sosial media saya sendiri membagikan cerita atau berkomentar kepada orang-orang yang saya kenal. Karena sebetulnya orang di sini pun lah ngapain ngurusin orang lain, postingan orang lain, kenal aja enggak gitu loh. Jadi budaya orang Eropa kan memang maksudnya apa ya, lulu gue gitu ya. Nah, itu juga mereka terapkan. Nah, sebetulnya dari adanya riset atau penelitian dari Microsoft itu ya memang ada benarnya, itu cerminan diri kita bahwa kita berarti suka banget yang ngurusin urusan orang lain, atau sangat sangat responsif gitu ya untuk menanggapi beberapa isu yang kita merasa perlu untuk ikut bersuara atas fenomena-fenomena atau isu-isu yang ada seperti itu. Tapi sebetulnya itu sangat tidak sehat untuk kesehatan kita karena ya itu sesuai dengan porsinya. Kalau misalkan teman-teman merasa perlu menyuarakan itu karena memang sudah menyentil, ya silahkan gitu. Tetapi ketika kita tahu kapasitas kita, misalkan saya sendiri tahu kalau saya komentarin nanti akan jadi panjang, itu berdampak pada menguras waktu dan tenaga yang sebetulnya bisa saya salurkan ke hal-hal yang lain seperti itu. Jadi mungkin yaitu sesuai porsinya, itu yang penting, kita tahu porsi diri kita tahu porsi orang yang kita ajak berbicara, dan ya kita tahu sopan santun dalam berbahasa seperti itu. Iya, orang Indonesia terlalu lost doll gitu ya. Komentar bablas aja. Oke. Dari kita ini ya. Dari Cabela menerapkan bahasa Indonesia sehari-hari ke anak-anak. Contoh usia balita, bolehkah menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar? Misalkan membiasakan bilang buang air kecil daripada pipis. Iya. Oke, ini dari Cabela.
buang air kecil itu adalah bahasa Indonesia yang benar, tetapi menjadi tidak baik ketika kita konteksnya berbicara kepada anak kita. Jadi pipis lebih bagus. Ya, jadi tidak selalu bahasa Indonesia dengan baik dan benar itu harus formal. Nggak mungkin saya ngomong sama anak-anak, Kalani, marilah kita buang air kecil, sudah saatnya, tidak gitu. Jadi Keburung grojok. Iya, tidak. Ya, tetapi di situ kita bisa menyelipkan sopan santun. Salah satunya adalah permasalahan yang saya hadapi dalam mengajarkan bahasa Indonesia kepada anak saya itu ketika dia sudah mulai menerjemahkan bahasa asing, menggunakan bahasa Indonesia berdasarkan terjemahan dari bahasa Inggris. Misalkan, Ibu, ini punya kamu, this is yours, kan, bahasa Inggris kan. Yep. Ibu, ini tasmu, ini bukan punyaku. Nah, dia itu tidak, dalam bahasa Inggris tidak ada konsep Anda dan saya, ya. Ini tas Anda. Ketika saya mendengar anak saya bilang, Bu, ini punya kamu. Hah? Permisi, gimana? Kok kamu ke Ibu? Ya, saya tidak mengajarkan ini punya Anda, tetapi ini punya Ibu, ini punya Kalani, anak saya. Nah, sekarang dia sudah mulai, ketika kita koreksi sekali, sebetulnya dia akan merekam itu ya, sudah melekat. Sekarang, kalau dia mendengarkan saya berdiskusi atau ngobrol sama bapaknya, pakai aku kamu, dia langsung jadi polisi bahasa. Hey, jangan bilang kamu, Bapak, Ibu. Oh iya, maaf ya Kalani. Gitu. Jadi ya akhirnya kita harus konsisten ketika kita mengajarkan seperti ini ke anak. Kita juga harus menggunakannya karena dia itu pembelajar yang sangat cepat dan menangkapnya itu sesuai dengan apa yang dia lihat. Gitu. Yep. Begitu ya. Ini boleh saya, Ica Bella. Oke, thank you Mbak Ica Bella. Ini saya sedikit ada tanggapan juga, gitu ya. Bahwasanya saya punya anak dulu, bahasa Indonesia bagus sekali. Belajarnya dari mana? Belajarnya dari film-film kartun yang berdubbing bahasa Indonesia. Karena bahasanya cukup terstruktur dan baku banget. Gitu. Dan kami juga kaget gitu pas bahasanya ini banget ya, struktur bahasa Indonesia banget ya gitu ya, kaku banget ya gitu. Sampai akhirnya ketika sekolah sudah ya jadi ini gitu, jadi bahasa slang. Iya. Jadi lebih baik bahasa Indonesia dulu ketika masih kecil dulu gitu ya. Oke, by the way suara saya jelas nggak, Mbak ya? Jelas sekali. Oke, jadi saya sedikit suara robot. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Iman Widiatmoko. Selamat sore, selamat pagi. Saya membaca sebuah artikel di mana berdasarkan hasil riset warganet Indonesia dianggap paling tidak sopan se-Asia Tenggara. Oke. Saya ingin tahu tanggapan Bu Hesti tentang situasi tersebut terkait dengan jati diri bangsa dalam penggunaan bahasa untuk menyampaikan atau mengungkapkan pendapat pada media sosial. Oke, mungkin bisa ditambahkan, Bu Hesti. Ya tadi dari sebetulnya kita jawab ya untuk fenomena ini, riset terbaru atau terkini yang menyatakan bahwa warganet Indonesia itu dianggap paling tidak sopan. Kita bisa bertanya kepada diri kita sendiri, benar atau tidak. Jangan kemudian kita tidak terima hanya karena kita terlalu cinta sama Indonesia. Kita juga harus melihat kenyataan bahwa kita menerima informasi atau hasil riset tersebut dengan kepala dingin secara terbuka. Oke, sebentar. Berarti memang mungkin ada yang keliru nih. Apa ya? Kenapa? Apa penyebabnya? Yaitu waktu atau durasi kita dalam bermedia sosial itu mungkin memang sangat tinggi. Sudah ada risetnya sebelumnya. Kalau tidak salah juga Ngampus pernah membahas ini ya, etika dalam bersosial media. Etika dalam sosial media. Saya nonton juga, itu sangat menarik. Ada penelitian juga yang menyebutkan bahwa memang durasi kita untuk melihat media sosial, mengakses itu sangat panjang, sangat lama, dan di situ sebetulnya
kalau kita tidak bisa membentengi diri sendiri atau kita tidak punya dinding untuk diri kita sendiri, ya akhirnya kita membenarkan semua apa yang kita lihat di depan layar kita gitu. Dan dari hasil riset ini sebetulnya bisa menjadi bahan renungan kita bersama. Berarti memang ada yang kurang baik dalam sikap kita dalam bermedia sosial. Memang saya temui banyak sekali, cenderung kita selalu mengomentari banyak hal gitu ya. Saya suka komentar, tapi komentar saya sampaikan secara verbal ke misalkan teman saya atau ke pasangan saya atau ke keluarga. Misalkan ada satu topik, tahu nggak sih ternyata kayak gini. Nah, kita diskusi di situ sebelum akhirnya saya keluarkan ke media sosial. Karena jejak media sosial itu kejam ya. Katanya itu memang ya cerminan diri kita juga terlihat dari sana seperti itu. Oke, ini saya juga pernah dulu 1 minggu saya detox sosial media, WhatsApp juga saya detox gitu. Jadi wah gila, habis itu 1 minggu kemudian itu fresh banget gitu. Sampai dengan berita lokal itu saya detox juga. Jadi 1 minggu itu benar-benar saya nggak buka sosial media, saya nggak buka berita lokal, saya nggak buka WhatsApp selain kerjaan deh, gitu. Karena banyak grup WhatsApp yang aneh-aneh juga gitu kan. Iya, bahkan di keluarga kita sendiri kadang ya di lingkungan terkecil itu masih banyak hal unik gitu yang ditemui. Iya, dan saya live juga dari grup keluarga. Melelahkan ya. Tidak kondusif lagi gitu ya, jadi ya sudahlah cukuplah. Oke, pertanyaan berikutnya yang kedua. Saya mencermati remaja saat ini kurang berminat belajar bahasa Indonesia. Mereka beranggapan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa dari lingkungan yang bersifat lahiriah sehingga merasa tidak perlu belajar. Benar ya, native ya? Yeah. Namun realita membuktikan bahwa banyak sekali remaja usia sekolah menengah ataupun pemuda yang sedang menjalani pendidikan tinggi sering menggunakan bahasa yang tidak baku dalam karya tulisnya. Benar. Menurut Bu Esti, adakah masalah dalam berbahasa dalam konteks pendidikan? Oke, konteksnya pendidikan, Bu Esti. Iya, betul. Memang sebetulnya memang masalah ini dihadapi oleh sebagian besar dosen ya yang berada di Indonesia. Mungkin Pak Roni juga mengalami masalah ini. Tidak usah karya ilmiah lah, kadang dalam menyampaikan pesan, maksudnya antara mahasiswa dan dosen ya, bukan berarti kita sebagai dosen ingin dihormati dengan tergila-gila, itu tidak. Tetapi kita sedih kadang melihat praktik keseharian saja mereka masih kesulitan gitu dalam mengirim pesan melalui email, ponsel atau juga melalui WhatsApp, pesan singkat itu masih belum terstruktur. Maka dari itu kan banyak sekali tuh konten-konten yang kemudian bermunculan cara mengirim pesan dan pada waktu jam-jam tertentu seperti itu dengan baik dan benar tujuannya. Bahkan kalau tidak salah belakangan ini ada sebuah aplikasi baru ya yang semacam auto text, auto correction gitu. Koreksi otomatis untuk tujuannya apa, meminta bimbingan skripsi, membuat janji temu atau apa. Itu adalah sebuah bukti betapa memprihatinkannya kondisi berkomunikasi kita gitu. Bahasa Indonesia masih sangat banyak diminati, tetapi sudah mulai luntur kaidah kebahasaan dan juga konteks sopan santunnya itu. Nah, pertanyaannya adalah apakah remaja saat ini tidak mau berbahasa Indonesia atau tidak mau beretika, gitu aja sih. Jadi kita harus melihatnya lebih jeli lagi. Iya, dengan cara menyapa dosennya dengan huruf P, gitu ya, P. Terus habis itu bertanya, Pak Roni kapan punya waktu untuk menemui saya gitu. Oke. Ya. Lucu ya. Menghibur sebenarnya WhatsApp yang kayak gitu. Ya. Untung kita orang Indonesia yang nggak tahu sih ada untungnya atau ada enggaknya. Kadang kan kita
baper tidak pada tempatnya atau baper pada tempatnya, alias membawa perasaan. Kalau memang kita bisa menerimanya dengan kepala dingin, ya kita ketawa sebagai dalam arti lucu, sebagai fenomena yang lucu, tidak perlu kita pusingkan gitu. Tetapi ya untuk kondisi-kondisi tertentu memang tergantung penerima pesannya kan, bisa menjadi masalah yang serius. Oke, berarti benar-benar consideration banget ya Sobat Ngampus. Tata cara ini beberapa juga ada beberapa yang mahasiswa gitu. Jadi jangan kan sama mahasiswa gitu ya. Ketika nanti Sobat Ngampus bekerja, komunikasi dengan bosnya gitu ya, itu juga ada bahasa Jawanya unggah-ungguh. Iya. Ya, ini ya sekedar informasi Pak Roni, besok pagi hari Minggu ada warga asing yang tinggal di Jakarta yang minta les privat bahasa Indonesia kepada saya. Jadi kita melalui Zoom juga. Dia ingin belajar bahasa Indonesia dengan baik dan benar karena dia pernah mengalami masalah dalam satu situasi profesional pekerjaan yang dia tidak bisa menggunakan bahasa Indonesianya dengan baik dan benar karena lingkungan pergaulannya di Jakarta semuanya menggunakan bahasa yang sangat santai seperti itu, dan dia mau ambil kursus hanya untuk bisa berkomunikasi atau berbahasa Indonesia dengan benar, dengan baik. Gitu. Dan dia merelakan hari Minggunya selama 1-2 jam untuk belajar gitu. Prestasi itu sebenarnya. Iya. Jadi buat teman-teman kalau punya kenalan teman asing, jangan malah diajarin istilah-istilah jelek gitu kan, kita sukanya. Oke lah, bahasa slang nggak apa-apa, bahasa gaul masih oke. Tapi kadang yang parah itu apalagi kalau sudah sampai di daerah-daerah gitu ya, dia diajarin istilah-istilah yang untuk mengumpat gitu, lucu banget. Maksudnya janganlah, nggak lucu itu, nggak lucu. Surabayaan ya, bahasa mengumpatnya. Oke. Kemudian dari lanjut lagi dari James Edvan Sobirin. Halo Mbak Esti, saya ingin bertanya apakah dengan bahasa slang Indonesia seperti anjay, slow, alay, say, kolup dan lain-lain, jika dikenal orang asing bule dapat merusak bahasa Indonesia yang baik dan benar sehingga ajaran bahasa Indonesia yang baik tak efektif lagi digunakan ya. Barusan dibahas juga ya. Iya, barusan dibahas juga. Nah, itu ya kata-kata tersebut kan tidak semua, bahkan tidak semua orang Indonesia tahu maknanya atau familiar digunakan kan. Mungkin masyarakat Indonesia atau diaspora Indonesia yang berada di luar Indonesia itu bahkan tidak familiar, tidak akrab dengan kata-kata itu gitu. Jadi fungsinya apa sih? Tapi ya mungkin memang naluri anak muda itu mereka memang suka membuat bahasa baru atau membuat tren baru supaya mereka lebih diakui eksistensinya. Jadi memang sebaiknya ya boleh saja, tetapi memang sebaiknya tidak kemudian dijadikan sebuah acuan berbahasa yang baik gitu. Karena kita sudah punya bahasa baru yang sangat-sangat terstruktur dan baik. Oke. Ya. Oke, pertanyaan terakhir, gitu ya. Menurut Mbak Hesti, apakah bahasa baku bahasa Indonesia akan berubah dalam 20 tahun ke depan? Mengingat hampir semua generasi sekarang yang anak-anak milenial gitu ya, generasi TikTok segala macam, itu pakainya bahasa gaul. Ya. Gitu. Apakah masih bertahan ya gitu ya dengan kearifan lokal yang saat ini berubah gitu? Ya, itu jawabannya ada di diri kita sendiri sekarang. Kita mau merawatnya, mempertahankannya atau tidak. Kalau saya bilang, ya pasti akan bertahan, tapi kalau yang berjuang hanya saya sendirian, ya nggak akan mungkin gitu loh. Jadi, kalau ada perubahan, pasti ada perubahan. Dari mulai bahasa Indonesia dengan ejaan lama sampai sekarang pun kan kita mengalami perubahan yang sangat besar ya, dan bukan berarti kita tidak mau berubah gitu loh. Kita tidak mau mengubahnya, tetapi kita mencoba beradaptasi dan menyesuaikan
gitu. Jadi ada beberapa kan dari ejaan yang disempurnakan, kemudian sekarang menjadi Puebi, dan kita tidak tahu ke depannya seperti apa. Tetapi sepertinya memang pihak berwenang sudah mulai menyesuaikan dan mengimbangi nih dinamika bahasa yang berkembang di Indonesia dengan memasukkan beberapa kata-kata atau istilah-istilah baru menjadi sebuah kata atau istilah yang diakui dalam KBBI gitu. Ya, diserap ya. Beberapa contoh nih ya, Mbak Esti. Banyak orang bilang analisa, padahal di KBBI yang ada analisis gitu kan. Kadangkala masih beberapa orang, terutama di dunia sektor pendidikan tadi gitu, bahwasanya sering menggunakan kata analisa. Padahal kalau kita cari di KBBI itu nggak ada nama kata analisa gitu, adanya analisis gitu. Itu juga masih soal KBBI juga kadang banyak orang gitu ya masih belum melihat mengacu kepada KBBI gitu dalam pemilihan kata-kata. Ya, saya sendiri pun seperti barusan masih mengubah, dirubah. Iya. Itu memang masih melekat ya, karena dari melekat dalam arti saya sendiri mengevaluasi mungkin ada satu proses belajar yang saya lewatkan di masa lalu gitu. Jadi jika ada kesempatan ya tidak menutup kemungkinan untuk ingin belajar lagi nih dari awal yang sebaiknya seperti apa gitu. Iya, saya termasuk orang yang sering ngebantu ini juga gitu ya. Terutama nih teman-teman di admin kampus misalkan, Pak, saya berhasil merubah. Saya jawabannya, kamu jadi kampret gitu merubah. Aduh ya. Mengubah gitu saya bilang gitu kan. Ada berapa terus kemudian kadang di dunia pendidikan penggunaan kata depan di gitu. Ketika menggunakan kata kerja, di-nya harusnya disambung, tetapi pas kadangkala dikasih spasi seperti penggunaan dalam kata tempat gitu kan ya, atau kata keterangan. Itu juga sering banget, itu sering banget, sering beberapa dosen juga masih pakai seperti itu juga gitu. Iya, PR banget ya gitu ya kalau kita sendiri ya berjuang untuk ini. Jadi kita sampai di penghujung acara hari ini ya. Ngotak hari ini luar biasa sekali. Kita merefleksikan identitas diri kita, yaitu bahasa Indonesia yang sehari-hari kita gunakan untuk berkomunikasi gitu. Tapi pada kenyataannya sering aja kita menemukan kesalahan atau melakukan kesalahan gitu ya. Oke. Ngotak minggu depan tadi Mbak Hesti bahas tentang wawancara gitu kan ya. Karena Mbak Hesti juga kayaknya talent acquisition gitu kan ya. Dia menganalisis gitu ya, orang ini potensial atau tidak gitu. Karena jadi saya dan Mbak Hesti itu kenal di ini Clubhouse. Baru aja kenal ya gitu. Ini salah satu manfaat bermedia sosial ya. Secara positif gitu ya, secara positif. Jadi connecting the dot banget gitu yang namanya sosial media kalau kita gunakan secara positif gitu ya. Oke, jadi minggu depan kita akan ketemu sama Pak Abdi lagi. Kita bahas tentang, kalau kemarin kita bahas CV, nulis CV gimana. Kalau besok bagaimana menghadapi wawancara gitu supaya kita merasa aman, nyaman gitu dan percaya diri gitu ya. Kadang-kala kan satu hari sebelumnya kita udah muntah, mual segala macam gitu, panas dingin gitu ya, faktor psikologisnya luar biasa sekali gitu tekanannya gitu. Insecure banget lah pokoknya untuk menghadapi itu. So udah dibuka kok ya eventnya gitu. Monggo silakan ikut aja, terutama sobat kampus yang mau apply atau bahkan mau improve pindah ke kantor lain. Saya rasa ini juga bagus sekali. Dan kalau misalkan ketinggalan acara ngotak yang kemarin-kemarin, itu bisa dilihat di YouTube kami gitu ya, di ngampus. Jangan lupa di-subscribe gitu ya. Karena di situ banyak banget hal-hal yang berfaedah gitu. Tadi Mbak Hesti sebelum jadi bintang tamu ngotak juga beliau melakukan research. Beliau melakukan research melalui YouTube gitu. Jadi terima kasih sekali lagi Mbak Hesti, luar biasa
udah sharing gitu. Pak Roni. Kapan-kapan kita Clubhouse lagi, kita sharing lagi ya ke. Ini pokoknya jangan lupa follow Clubhouse-nya juga gitu, Mbak Hesti atau saya lah misalkan. Ya, hampir tiap minggu sering bahas gitu. Sekarang saya lagi suka dengan ilmu komunikasi gitu. Saya sekarang lagi belajar untuk berkomunikasi yang baik, makanya salah satunya bahasa gitu. Karena bagi saya ternyata berkomunikasi yang baik, salah satunya melalui bahasa itu PR banget ya, gitu ya. Supaya merasa kita bisa dihargai sama banyak orang ngerti gitu ya. Itu saja Sobat Ngampus, mohon maaf sekali dengan segala kekurangannya Mbak Esti, mohon maaf sekali dengan segala kekurangan di ngotak gitu. Semoga nggak kapok nanti kalau diundang lagi gitu ya. Thank you Mbak Esti. Terima kasih Sobat Ngampus, sampai ketemu minggu depan. Sehat-sehat semuanya, sehat-sehat juga Mbak Esti. Salam untuk keluarga gitu ya. Oke, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.